Api putih pekat melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan. Di depan banyak mata terkejut sebelum segera ditarik, menyusut kembali ke tubuh Xiaoyan. Setelah kembalinya api, aura kuat luar biasa meletus dari tubuh Xiaoyan, seolah-olah itu baru saja dibangunkan. Ruang di sekitarnya mulai berfluktuasi di bawah kekuatan yang luas dan kuat ini. Xiaoyan berdiri di langit. Wajahnya merah cerah, bahkan matanya yang hitam pekat ditutupi oleh energi liar dan keras. Jenis sengit dan liar ini bahkan menyebabkan Xiaoyan terkejut. Dia tidak mengharapkan letusan 3 jenis api surgawi untuk menciptakan energi yang sangat keras. Xiaoyan perlahan mengepalkan tinjunya dengan banyak kesulitan. Seluruh tubuhnya menjadi sedikit kaku karena energi yang melonjak. Kekakuan semacam ini berlangsung selama beberapa menit sebelum Xiaoyan secara bertahap menjadi terbiasa. Skyfire, 3 perubahan misterius yang sombong. Setelah tubuhnya berangsur-angsur beradaptasi dengan energi liar dan keras semacam ini, bahkan Xiaoyan tidak bisa menahan dengan lembut menghirup udara dingin. Jika tubuhnya belum disempurnakan oleh banyak harta karun alami, kemungkinan dia bisa lupa menggunakannya untuk melawan musuh. Dia akan menderita serangan balasan dan mati setelah baru saja menggunakan benda ini. Seteguk udara panas keluar dari mulut Xiaoyan. Kemerahan di wajahnya secara bertahap muncul. Gelombang demi gelombang rasa sakit yang disebabkan oleh energi liar dan keras yang bersirkulasi, beransur-ansur berkurang. Setelah marah dengan jumlah bahan obat dan harta alami yang tidak diketahui, kekuatan fisik Xiaoyan mungkin sesuatu yang bahkan beberapa ahli di puncak kelas Dozong tidak bisa dibandingkan. Tidak heran Tang Zhen menginstruksikan saya untuk menghindari menggunakan 3 perubahan, kecuali saya tidak punya pilihan. Kata-katanya memang penuh dengan kebenaran. Xiaoyan dengan lembut mengepalkan tangannya. Dia merasakan energi yang melonjak dalam tubuhnya, dan sudut mulutnya perlahan terangkat menjadi sedikit lengkungan. Namun perasaan semacam ini setelah mengalami rasa sakit memang sangat luar biasa. Berdasarkan dugaan Xiaoyan sendiri, kekuatannya saat ini kemungkinan telah mencapai tingkat 7 bintang Dozong. Dengan kata lain, Skyfire 3 Mysterious Change telah menyebabkan kekuatannya menaikkan 5 bintang. Jika tetua lembah api biasa benar-benar melepaskan sepenuhnya 3 perubahan misterius, dia mungkin bisa meningkatkan kekuatannya sekitar 3 bintang. Namun, 3 perubahan misterius memiliki aspek yang sangat unik dan misterius. Peningkatan kekuatan seseorang sepenuhnya ditentukan oleh kekuatan nyala api. Semakin kuat api, semakin besar peningkatan kekuatan seseorang. 3 jenis yang dilepaskan Taskoyan, semuanya adalah api surgawi, yang terkuat semua api. Oleh karena itu, penabir yang disebabkan oleh utusan cukup mengerikan. Tentu saja, peningkatan kekuatan saat ini mungkin sangat hebat, tetapi sequel yang akan dibawa secara alami juga akan menjadi besar. Untungnya, tubuh Xiaoyan jauh lebih kuat dari tubuh ahli biasa. Kalau tidak, letusan ini saja sudah cukup untuk menyebabkan dia menghabiskan setengah tahun atau lebih pemulihan. Transformasi Xiaoyan ini juga menarik perhatian Tianhua dan Tin Shuangzi yang hanya saling berhadapan tanpa bertarung. Pandangan mereka melayang. Tianhua mengangguk sambil tersenyum. Bahkan dia mengalami kesulitan mengetahui semua kartu truf yang dimiliki Xiaoyan. Namun, dia juga mengerti bahwa orang ini mungkin terlihat muda, tetapi siapapun yang benar-benar ingin membunuhnya, kemungkinan akan mengalami kesulitan. Mata Tian Shuangzi melirik sejenak sebelum sedikit memerutkan kening. Namun, dia tidak terlalu memperhatikan masalah ini. Terlepas dari seberapa kuat teknik rahasia yang digunakan, orang itu tidak akan terlalu menjadi ancaman di matanya selama orang itu tidak melakukan terobosan ke kelas Dozun. Satu-satunya orang yang dia lihat dengan serius adalah Tianhua di depannya. Adapun Xiaoyan, bahkan jika pelindung Wu tidak bisa menghadapinya, secara alami akan ada Tian She dan beberapa tetua lembah sungai es campur tangan. Dia tidak percaya bahwa bintang 2 Dozong akan dapat membalikan segalanya, bahkan jika dia memiliki teknik rahasia lembah api. Xiaoyan secara alami tidak menyadari pikiran dalam hati orang tua ini. Setelah secara bertahap beradaptasi dengan energi yang agung, liar, dan keras di dalam tubuhnya, dia sekali lagi mengangkat penguasa Swan Berat. Dia sedikit mengangkat kepalanya dan matanya mendarat di pelindung Wu, yang kabut hitamnya menegang, dan Xiaoyan kemudian melirik Tian She di sampingnya, yang ekspresinya telah berubah suram. Semua ini karena transformasinya. Xiaoyan akhirnya membuka mulutnya dan berkata, "Orang tua, saya mengatakan bahwa saya akan mengambil kehidupan Anda hari ini." Kabut hitam yang lamban itu perlahan mengalir sekali lagi. Sebuah wajah yang dipenuhi dengan kesunyian yang gelap terungkap. Mata pelindung Wu padat ketika dia melihat Xiaoyan dan berkata, "Kata-kata yang arogan. Teknik rahasia ini mungkin secara signifikan meningkatkan kekuatan Anda.
Tetapi pada akhirnya ada batas waktu. Setelah batas waktu teknik rahasia habis, Anda hanya akan menjadi orang yang tidak berguna. Sebelum itu terjadi, ada lebih dari cukup waktu untuk membunuhmu. Xiaoyan tersenyum. Namun, senyum ini dipenuhi dengan niat membunuh. Sambong, pelindung Wu dengan dingin tertawa. Namun suaranya baru saja terdengar ketika dia melihat tubuh Xiaoyan bergetar. Nalurinya yang tajam selama bertahun-tahun bermanuver di tubuhnya saat dia buru-buru mundur dengan cara yang seperti kilat. Tepat ketika Protektor Wu baru saja mundur 2 langkah, ruang di depannya berfluktuasi. Sosok seperti hantu tiba-tiba muncul. Penguasa berat yang ditutupi oleh api hijau giok membawa kekuatan yang menakutkan yang menyebabkan kulitnya terasa dingin karena dengan marah merobohkannya. Penguasa berat berpegang pada bagian depan Pan. Pelindung Wu saat itu sempat melewatinya. Meskipun gagal melakukan kontak, panas yang terkandung di dalamnya masih menyebabkan wajah pelindung Wu langsung berubah menjadi merah cerah. Tubuh pelindung Wu dengan cepat bergerak kembali setelah penguasa melesat. Keringat dingin tanpa sadar muncul di hatinya. Punggungnya dipenuhi keringat. Jika dia tidak bereaksi cepat sebelumnya, kemungkinan dia akan berubah menjadi daging cincang dari serangan penguasa Xiaoyan. Kecepatan bocah ini menjadi sangat cepat setelah menggunakan teknik rahasia itu. Bahkan aku tidak bisa mengikutinya. Pelindung Wu tanpa sadar merasakan kemarahan karena malu setelah keringat dingin muncul. Dia meraung dengan geram. Pelindung ini tidak percaya bahwa kamu, sebagai generasi muda, dapat membalikkan langit ketika bahkan Yao Chen tidak dapat melarikan diri dari tanganku. Raungan marah baru saja terdengar ketika pelindung Wu mengubah segel yang dibentuk oleh tangannya. Orang bisa mendengar suara gemerincing ketika banyak rantai hitam-hitam keluar dari kabut hitam. Melihat dari kejauhan, mereka muncul seperti jaring laba-laba yang sangat besar. Pelindung Wu terletak di tengah jaring laba-laba besar itu, tampak seperti iblis yang hebat. Teriakan rendah keluar dari kabut hitam. Segera, banyak bayangan hitam membawa pekikan yang tajam saat mereka keluar dari kabut hitam. Bayangan hitam ini baru saja muncul ketika mereka berpegang pada rantai berwarna hitam yang telah menyebar terpisah. Setelah mendekati bayangan hitam ini, rantai berwarna hitam muncul seperti banyak mulut ganas yang menelan bayangan hitam ini. Segera, aneh, cahaya hitam mulai berlama-lama di atas rantai. 100 jiwa mengunci Python langit. Setelah menelan bayangan hitam, rantai berwarna hitam menjadi tidak biasa. Segera, tangisan yang dingin dan terdengar. Banyak rantai berwarna hitam yang mencapai ke langit segera mengeluarkan suara dentang saat mereka berkumpul bersama. Hanya dalam sekejap, mereka berubah menjadi python hitam besar yang tampak hidup. Python hitam terbentuk dari banyak rantai. Sekilas, sepertinya memancarkan perasaan aneh, logam. Kabut hitam melekat di atasnya sebagai semacam aura dingin dan menakutkan yang menyebar darinya. Tampaknya itu adalah seekor ular besar di jurang yang dalam, menyebabkan seseorang merasa takut hanya dengan melihatnya. Pergi, kabut hitam itu bergetar ketika suara dingin dan padat terdengar. Mata besar ular sanca hitam itu segera menampilkan kilatan hitam, mengayunkan ekor, merobek ruang, dan bergegas menuju Xiaoyan dengan cara seperti kilat. Xiaoyan tetap di langit. Matanya sedingin es ketika dia melihat python hitam besar yang tersentak dengan suara angin deras. Dia menghirup napas lembut sebelum tiba-tiba dengan erat mengepalkan penguasa Swan Berat di tangannya. Tubuhnya maju, bukannya mundur. Di depan banyak mata yang terkejut, dia menggunakan momentum ganas yang mirip dengan bertabrakan meteorit saat dia menyerang ke arah python hitam besar itu. Api memecah tsunami. Tubuh Xiaoyan baru saja bergerak ketika penguasa yang berat tiba-tiba diayunkan. Cahaya penguasa besar, 100 kaki besar, ditembak dari ujung penguasa beratnya. Segera, itu tanpa ampun diretas terhadap python hitam. Gelombang demi gelombang suara metalik emas meletus. Bunga api melesat ke segala arah. Namun serangan ini hanya menyebabkan tubuh ular piton hitam bergetar sedikit. Penguasa mengalir tubuh enam api bersama. Ekspresi Xiaoyan gelap dan dingin setelah serangan penguasa jatuh. Dia mengubah teknik penguasa dan cahaya penguasa tajam lainnya, yang menyebabkan beberapa tetua lembah sungai es merasakan kulit-kulit mereka mati rasa lagi, mengenai ular piton hitam. Peretasan kali ini menyebabkan beberapa rantai berwarna hitam mengeluarkan derit tajam. Mereka benar-benar pecah. Tubuh Xiaoyan bergerak lebih dekat ke python besar. Python hitam, yang telah 2 kali dipukul dengan kejam oleh Xiaoyan, melepaskan serangan balasan di bawah kendali Protektor Wu. Orang bisa melihatnya membuka mulut besarnya ketika kabut hitam kental meledak secara eksplosif. Bagian dalam kabut hitam berisi derit tajam yang tak terhitung jumlahnya, yang menyebabkan jiwa seseorang merasakan sakit yang menusuk. Udara hitam melesat dengan cara yang eksplosif. Namun, tubuh pengisian daya Xiaoyan tidak berhenti karena itu. Api hijau giok melonjak keluar dari tubuhnya dan membentuk tirai api di depannya.
Kabut hitam ganas mengeluarkan asap putih mendesis ketika bersentuhan dengan tirai api sebelum dimusnahkan. Xiaoyan dengan mudah memblokir serangan python hitam. Setelah itu, tubuhnya bergerak dan dia muncul di depannya. Dia membalik tangannya dan penguasa berat itu ditarik ke dalam storage ringnya. Segel dibentuk dengan cara seperti kilat oleh tangannya saat cahaya kristal terang dengan cepat diaglomerasi. Buka segel Guno. Segel tangan Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Matanya sedingin es ketika tangan kirinya menyerang ke depan. Itu membawa kekuatan yang besar dan kuat saat ia dengan kejam mendarat di dahi ular piton hitam. Banyak rantai di dahi ular sanca hitam itu hancur berantakan setelah telapak tangannya jatuh. Banyak udara dingin dan hitam merembes keluar. Tangan kiri Xiaoyan jatuh sementara tangan kanannya menyerang ke depan sekali lagi. Segel pembalik laut, telapak tangan kiri mengeluarkan pegunungan sementara tangan kanan membalik laut. Dengan mengandalkan kekuatan menakutkan yang telah diperoleh dengan 3 perubahan misterius, Xiaoyan telah menggunakan 2 segel pertama teknik segel dewa bersama-sama. Jika Sun Er melihat penguasaan seperti itu, dia akan tanpa sadar mengeluarkan kejutan. Segel pembalik laut disertai dengan kekuatan yang mengejutkan dan agung saat ia dengan keras mengenai kepala ular sanca raksasa di depan banyak mata yang terpana. Tubuh ular sanca raksasa itu perlahan menegang. Sesaat kemudian suara rendah dan dalam terdengar. Orang bisa melihat tubuhnya perlahan runtuh, berubah menjadi rantai yang tak terhitung jumlahnya retak. Mereka meledak terpisah di tengah gelombang demi gelombang pekikan tajam. Python jiwa gelap yang pelindung Wu telah habiskan dengan upaya yang besar untuk membuatnya telah hancur di hadapan serangkaian teknik Do yang ganas dari Xiaoyan. Sambil melihat ular piton jiwa gelap yang telah dibunuh oleh Xiaoyan dengan cara seperti kilat sebelum bisa banyak berguna. Bahkan pelindung Wu, dirinya sendiri, merasa sangat tidak percaya. Matanya terkejut ketika dia melihat sosok angku di udara. Napasnya bahkan belum dikeluarkan dari tenggorokannya ketika matanya tiba-tiba menyusut. Sosok di udara perlahan menghilang. Pada saat yang sama, ruang di depan protektor Wu menjadi terdistorsi. Sesosok misterius muncul. Wajah muda itu mengenakan senyum ganas. Tangannya berisi lotus yang indah dan cantik, yang diam-diam berputar. Telapak tangan ini untuk guruku. Keganasan di wajah Xiaoyan perlahan menyebar. Pada saat yang sama, lotus api di tangannya ditembakkan dengan cara seperti kilat. Akhirnya, benda itu ditekan dengan keras ke tubuh pelindung Wu di depan matanya yang terkejut. Suara mengaduk jiwa sekali lagi meledak. Ledakan yang menggetarkan jiwa terdengar. Gelombang api bergelombang menyapu langit pada saat ini. Gelombang api bergulung dan menyebar. Suhu tinggi menyebabkan kota yang telah menjadi sedingin es karena udara dingin yang menyelimutinya dengan cepat menjadi hangat. Mata yang tak terhitung jumlahnya di seluruh kota menyaksikan gelombang api menyebar di langit. Mata mereka dipenuhi dengan kejutan. Dalam waktu kurang dari 5 menit, Xiaoyan telah menyelesaikan serangan balik yang sempurna dan mengubah situasi dia terus dikalahkan. Dengan mengandalkan kekuatan Dozong 2 bintangnya, ia telah mengalahkan pelindung Wu yang kekuatannya telah mencapai 8 bintang Dozong. Situasi seperti itu sangat luar biasa bagi mata semua orang. Kesenjangan antara setiap bintang di kelas Dozong sangat lebar. Mencoba melawan lawan dari bintang bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa, namun situasi yang muncul di depan mereka menyebabkan kulit di kepala sejumlah orang menjadi mati rasa. Orang ini benar-benar terlalu abnormal. Kelompok Tianxi dengan cepat menarik jarak agak jauh di hadapan gelombang api yang menyebar. Ekspresinya berubah sedikit ketika dia melihat gelombang api yang menyebar. Kekuatan pertempuran yang menakutkan dilepaskan oleh Xiaoyan menyebabkan bahkan dia merasa agak takut. String terus-menerus dari keterampilan Do kelas tinggi sebelumnya memiliki kekuatan destruktif yang terlalu kuat. Dian Shi menoleh. Dia bertukar pandang dengan beberapa tetua lembah sungai es. Beberapa niat membunuh melintas di matanya saat dia melakukannya. Orang ini sudah memiliki keunggulan pada usia muda. Jika dia dibiarkan tumbuh, kemungkinan dia akan menjadi musuh besar lembah sungai es di masa depan. Karena itu, orang ini tidak boleh dibiarkan hidup. Para anggota klan Ye dalam istana klan Ye menyaksikan pertempuran yang sangat intens di langit. Mereka tanpa sadar menghirup udara dingin yang dalam, terutama Ye Zong. Matanya menunjukkan ketidakpercayaannya. Dia tidak pernah mengira pemuda ini, yang tampak biasa di permukaan, akan menjadi menakutkan ini begitu dia meletus. Tidak heran Xinlan sangat yakin bahwa dia bisa menyelamatkan klan Ye kita. Orang ini memang luar biasa. Gelombang api yang menyebar di langit akhirnya menghilang di depan banyak tatapan. Adegan dalam juga secara bertahap terungkap. Hal pertama yang terlihat adalah pria muda dengan pakaian rapi. Ledakan yang membangkitkan semangat dari sebelumnya tidak menyebabkan dia cedera sedikit pun. Auranya masih kuat dan kuat,
menyebabkan seseorang merasa terkejut. Ada sesosok hitam melayang di udara di seberangnya. Jelas, sosok itu pelindung Wu yang telah menderita pukulan keras dari lotus api. Namun, pada saat ini, kabut hitam yang meresap di sekelilingnya benar-benar memudar. Setelah kehilangan penutup kabut hitam, tubuh pelindung Wu yang agak ilusi terekspos di depan mata yang tak hitung jumlahnya, memicu banyak seru. Ini sebenarnya adalah tubuh spiritual. Hall of Souls ini memang aneh, bahkan pelindung di aula adalah tubuh spiritual. Tidak heran mereka mengumpulkan jiwa-jiwa dari semua tempat. Mungkinkah karena ini, mata pelindung Wu menjadi sedikit suram setelah mendengar banyak percakapan pribadi yang ditransmisikan. Ledakan lotus api dari Xiaoyan sebelumnya telah menghancurkan pertahanannya yang terkuat. Pada saat yang sama, itu menyebabkan dia menderita cedera serius. Teratai hijau jiok api itu tampaknya memiliki efek membakar jiwa, menyebabkan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan rasa sakit yang hebat. Tatapan pelindung Wu berkedip, matanya dipenuhi dengan keengganan saat dia menatap Xiaoyan. Namun, dia masih merasa sangat terkejut dengan kekuatan bertarung menakutkan yang telah ditunjukkan Xiaoyan sebelumnya. Saat itu, ketika dia bertemu Xiaoyan untuk pertama kalinya, Xiaoyan hanyalah anggota generasi muda yang bahkan belum mencapai kelas Do Huang. Bahkan setelah meminjam kekuatan spiritual Yao Chen, dia baru saja berhasil mencapai kelas Do Zhong. Di matanya, Xiaoyan adalah semut yang lemah. Namun sekarang, orang yang pernah menjadi semut di matanya telah benar-benar mengalahkannya. Jika dia tidak melepaskan semua aura spiritual di tubuhnya pada saat kritis, kemungkinan dia akan mati karena lotus api itu. Bocah ini bisa masuk ke aula 2 kali. Dia memang memiliki beberapa kemampuan. Pelindung Wu mengepalkan giginya. Dia sepertinya salah menghitung situasi hari ini. Dia tidak pernah menyangka semut saat itu dapat tumbuh ke tahap yang sulit dipercaya setelah pelatihan selama beberapa tahun singkat. Sepertinya aku harus kembali dan mengirimkan informasi ini sehingga Hall of Souls akan mengirimkan beberapa pelindung tambahan ke. Pikiran ini baru saja menembus hati pelindung Wu ketika hatinya tiba-tiba menegang. Kakinya menginjak tanah saat dia buru-buru mundur. Ketika tubuhnya ditarik, sosok aneh muncul di tempat di mana dia berada sebelumnya. Sebuah tinju yang dibungkus oleh api hijau jade menabrak udara kosong dengan keras. Beberapa riak bahkan terbentuk di ruang tempat tinju mendarat. Setelah kamu kehilangan kabut hitam, kamu para ahli dari Hall of Souls setara dengan harimau yang kehilangan cakarnya. Kamu tidak menimbulkan ancaman. Senyum dingin muncul di wajah Xiaoyan setelah kepalan tangannya terjawab. Tubuhnya bergetar dan menghilang secara misterius. Pelindung Wu merasakan hawa dingin meninggi di hatinya ketika dia melihat sosok Xiaoyan menghilang sekali lagi. Kecepatan bocah ini benar-benar terlalu menakutkan. Dia tidak akan takut jika dia masih dalam kondisi puncak. Namun, setelah serangan lotus api, jiwanya sudah mengalami cedera serius. Dia tidak bisa lagi mengikuti kecepatan Xiaoyan. Kaki pelindung Wu melangkah ke udara kosong. Sosoknya berubah menjadi bayangan hitam saat ia mundur dengan kecepatan seperti kilat, tetapi sosoknya menegang. Wajahnya dipenuhi syok saat dia buru-buru berbalik. Kabut hitam melonjak ke tangannya dan bayangan hitam keluar dari kabut hitam sambil mengeluarkan derit tajam. Setelah itu, mereka tiba-tiba meledak dengan keras. Ledakan itu membentuk riak melingkar sengit yang menyebar terpisah. Namun, ketika itu menyebar ke tempat kosong tertentu di udara, tinju dengan api hijau jade yang terbakar menyerang dengan kejam. Serangan protektor Wu hancur. Segera serangan Xiaoyan menembus gelombang sisa dari ledakan dan menabrak dada pelindung Wu. Mulut pelindung Wu segera mengeluarkan tangisan sengsara setelah dia dipukul dengan kejam. Sosok ilusinya dengan cepat bergetar ketika ekspresinya berubah menjadi sangat putih. Jika pukulan Xiaoyan ini tidak terhalang oleh gelombang sisa dari roh yang meledak, kemungkinan itu akan mengambil kehidupan pelindung Wu. Pelindung Wu meminjam kekuatan pendorong ini dan tubuhnya terbang kembali dengan kecepatan seperti kilat. Pekikan yang agak panik dipancarkan tanpa sadar. Penatua Tianxie, bantu aku. Sosok seperti hantu Xiaoyan sekali lagi muncul di depan pelindung Wu setelah raungan baru saja terdengar. Wajahnya terangkat menjadi senyum buas saat tinju menabrak kepala pelindung Wu dengan kejam. Jika pukulan ini membuat kontak, jiwa pelindung Wu pasti akan hancur di tempat. Sebuah tinju diayunkan. Namun, tepat ketika hendak menabrak kepala pelindung Wu, sesosok lansia muncul dengan cara seperti kilat. Tangannya yang keriput meraih tangan Xiaoyan. Dua kekuatan menakutkan meletus dari titik kontak sebelum berubah menjadi gelombang udara yang menyebar terpisah. Anak muda, mengapa ada kebutuhan untuk memiliki aura pembunuhan yang kuat? Tianxi memegang tongkatnya yang berbentuk ular. Tangannya yang lain meraih kepalan tangan Xiaoyan saat dia perlahan bertanya, "Apakah kamu akhirnya tidak tahan lagi?"
Wajah Xiaoyan berangsur-angsur menjadi suram setelah melihat Tianxi campur tangan. Dia tertawa dingin sebelum kakinya menendang. Sebuah kekuatan tajam membentuk pisau di ujung jari-jari kakinya sambil memancarkan rasa dingin yang gelap. Ekspresi Tianxi sedalam air. Tongkat berjalan berbentuk ular di tangannya bergetar aneh dan memblokir tendangan Xiaoyan. Segera, tubuhnya dengan cepat mundur beberapa langkah dan membawa pelindung Wu yang ada di belakangnya pergi pada saat yang sama. Penatua Tianxi, bantu aku menangkap bocah ini. The Hall of Souls akan memberikan Anda banyak terima kasih. Jika Anda merasa itu merepotkan, Anda juga bisa menunda saja. Saya sudah mengeluarkan sinyal. Segera akan ada beberapa ahli dari Hall of Souls yang akan datang untuk membantu. Pada saat itu, bocah ini pasti akan kesulitan melarikan diri. Mata pelindung Wu ganas saat mereka menatap Xiaoyan. Pada saat ini, dia juga mengerti bahwa dengan kekuatannya sendiri, tidak mungkin untuk menangkap Xiaoyan. Jika dia bertarung sendirian, dia bahkan mungkin berakhir binasa di tangan Xiaoyan. Dia secara sulit mempertahankan hidupnya selama beberapa pertukaran sebelumnya. Jika bukan karena keberuntungannya, kemungkinan dia sudah mati. Tianxi tersenyum dan mengangguk di hadapan kata-kata pelindung Wu. Akan ada manfaat yang sangat besar jika memungkinkan untuk berteman dengan faksi kuat seperti Hall of Souls. Selain itu, dia sudah memiliki niat membunuh terhadap Xiaoyan di dalam hatinya. Secara alami, dia tidak akan menolak permintaan Protector Wu. Pelindung Wu, tolong yakinlah, Anda dapat meninggalkannya di lembah sungai es saya. Tianxi tertawa lembut. Setelah itu, matanya yang gelap dan pekat diarahkan ke Xiaoyan. Dia melambaikan tangannya dengan lembut dan berkata, Bing Xuan, Bing Hua, bocah ini agak aneh. Kalian berdua harus bergandengan tangan denganku dan menggunakan kecepatan tercepat untuk menangkapnya. Dua tetua lembah sungai es di samping terkejut ketika mereka mendengar kata-katanya. Mereka segera menjawab dengan ragu. Tetua She, ada begitu banyak orang yang menonton. Bukankah sedikit tidak pantas bagi kita bertiga untuk menyerang anggota generasi muda bersama? Generasi yang lebih muda? Tianxi dengan dingin tertawa ketika mendengar pertanyaan mereka. Dia memandang mereka berdua dan berkata, bahkan jika kalian berdua bergandengan tangan untuk berurusan dengan bocah ini, ada kemungkinan bahwa kamu akan menemui ajalmu. Namun kamu berani memanggilnya sebagai seseorang dari generasi yang lebih muda? Bing Xuan dan Bing Hua terkejut. Segera, mereka merasa malu. Kekuatan mereka berdua baru saja mencapai 7 bintang dozongs. Mereka jauh lebih lemah dibanding dengan pelindung Wu. Akhir dari pelindung Wu yang menyedihkan sebelumnya telah disaksikan oleh mereka. Jika Tianxi tidak melakukan intervensi, kemungkinan dia akan mati di tangan Xiaoyan. Karena itu, mereka tidak dapat menemukan apapun untuk membantah kata-kata Tianxi. Bagaimanapun, kata-katanya memang benar. Bing Xuan dan Bing Hua saling bertukar pandang sebelum memepalkan gigi mereka dan menganggukkan kepala. Segera, mereka memindahkan tubuh mereka dan membentuk formasi segentian She, mengelilingi Xiaoyan dalam prosesnya. Aura tajam perlahan mengunci Xiaoyan. Sejumlah seruan segera dipancarkan dari kota Ye ketika mereka melihat adegan ini di langit. Lembah sungai es ini dimaksudkan untuk mengerahkan 3 sesepuh pada saat yang sama untuk menangani pemuda yang tidak dikenal itu. Mempertanyakan orang lain hanyalah kata kosong. Reputasi sejati hanya akan ada di tangan mereka yang selamat. Mereka yang peduli akan reputasi kosong, akan cepat atau lambat akan menjadi paroki. Tianxi mengabaikan keributan di bawah saat tatapannya perlahan terfokus pada Xiaoyan. Akhirnya, dia mengucapkan kata-kata itu dengan lambat. Kamu setelah menggunakan 3 perubahan misterius yang sangat kuat. Namun, Anda tidak dapat membalikan keadaan hari ini. Jika Anda menyerah sekarang, Anda masih dapat mengisi penderitaan. Xiaoyan mengejek kata-kata Tianxi. Matanya menyapu sekelilingnya dan ekspresinya perlahan menjadi suram. 2 bintang 7 dozongs dan 1 dozong di puncak. Dengan line-up ini benar-benar tidak sulit untuk menangkap dan membunuhnya. Namun, ini merupakan prasyarat dari Xiaoyan tidak menggunakan kartu truf lainnya. Sayangnya, ekspresi Xiaoyan perlahan menjadi tenang. Kedua tangannya ditekan dengan lembut. Setelah itu mereka membentuk banyak segel aneh. Mengikuti perubahan segel, suhu di sekitarnya tiba-tiba melonjak. Teknik mengeluarkan api 5 cincin. Teknik mengeluarkan api 5 cincin. Langkah terakhir Tianhuo. Xiaoyan belum pernah benar-benar melepaskannya sejak dia mulai berlatih. Oleh karena itu, ia juga memiliki sedikit pengetahuan tentang kekuatan keterampilan Do ini, yang diklaim Tianhuo hampir sebanding dengan keterampilan kelas Tian. Hari ini, bagaimanapun, keterampilan Do ini benar-benar dilepaskan oleh Qian Xiaoyan ke situasi berbeda.